Halo, apa kabar? Kembali lagi. Kali ini kita akan mengikuti praktikum semi online untuk pertemuan ke-8 kita atau pertemuan pertama bersama saya. Dan ini merupakan pertemuan pertama dari 7 pertemuan atau pertemuan ke-8 dari 14 pertemuan. Semoga praktikum kali ini cukup jelas dan jika nanti akan ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, nanti itu akan kita bahas bersama setelah praktikum ini lewat grup WhatsApp atau email. Oke. Oke, saya ingatkan kembali mekanisme perkuliahan dan praktikum ini sudah saya berikan di uh, video semi online tentang mekanisme perkuliahan, tapi ingin saya ingatkan kembali bahwa pastikan kalian memiliki email aktif ketika mengikuti uh, kelas praktikum dengan saya. Dan setiap minggu saya akan menghubungi ketua tingkat atau mungkin dosen pengampu yang lain, misalkan Ibu Masria, atau bahkan mungkin ketua program studi MPLK dan ketua jurusannya juga akan mendapatkan informasi sebagai tembusan bahwa kita sudah melakukan kegiatan perkuliahan dan praktikum semi online. Oke, dan kalian kemudian bisa mengakses link yang diberikan dan menyimak perkuliahan yang diberikan dalam bentuk video. Juga ada materi kuliah yang bisa diunduh dan lembar evaluasi yang bisa dikerjakan. Untuk lebih jelasnya, tutorialnya sudah saya berikan kemarin. Ini adalah mekanisme praktikum yang lebih khusus. Selain memiliki email aktif, bahwa laporan praktikum dikumpulkan perorangan dan diketik, tidak diperkenankan untuk melakukan copy-paste. Mahasiswa yang melakukan copy-paste dalam artian menyalin pekerjaan temannya, itu akan saya berikan sanksi berupa nilai laporan 0, walaupun kalian mengisi absensi hadir ya. Kemudian, hanya akan ada satu laporan yang dikumpulkan dari masing-masing mahasiswa. Jadi walaupun kita punya praktikum sebanyak 7 kali, tetapi semua laporan praktikumnya itu hanya akan mencakup seluruh acara praktikum dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi tidak setiap acara praktikum dikumpulkan laporan praktikumnya, tapi hanya akan ada satu laporan yang mencakup seluruh tatap muka tersebut. Dan ini dikumpulkan melalui link yang akan dibagikan di pertemuan praktikum terakhir kita, yaitu pertemuan ke-14 dari 14, dan link tersebut seperti lembar evaluasi di kuliah akan dibatasi waktu, hanya akan bisa diakses sampai tanggal 31 Mei 2020 jam 6 sore. Dan jangan lupa untuk mahasiswa mengisi absensi yang ada di halaman. Perbedaannya dengan lembar evaluasi untuk untuk perkuliahan adalah bahwa di praktikum ini tidak ada kuisnya, biasanya hanya akan ada isian nama, NIM, dan email ya. Oke. Format dan struktur laporan adalah sebagai berikut. Laporan dapat dikumpulkan dalam bentuk PDF atau Word, tergantung mana sesuai kemampuan kalian atau mana yang bisa kalian kerjakan, dengan font Times New Roman ukuran 11, spasinya 1.15 dengan ukuran 10 sampai 12 halaman atau tidak melebihi kapasitas 5 MB. Untuk tidak membingungkan, di halaman ini atau di pertemuan kali ini saya bagikan format laporan dalam bentuk Word yang bisa kalian download. Silahkan mengisi laporan tersebut. Masih saya buka atau tidak? Oke. Coba saya lihat. Oh, sorry. Oke, ini adalah contoh format laporan yang nanti bisa kalian unduh atau kalian download. Silahkan kalian tuliskan judul laporan di halaman cover, kemudian isikan nama lengkap, NIM program studi, dan seterusnya. Kemudian di halaman pertama itu akan diawali dengan judul praktikum, tuliskan kembali judul laporan praktikum di sini, dan diikuti dengan latar belakang, tujuan, dan seterusnya sesuai poin-poin yang saya berikan yang ada di sini. Jadi silahkan
unduh format laporan tersebut dan silahkan copy paste pekerjaan kalian, bukan pekerjaan teman kalian, di format laporan tersebut. Oke, jadwal praktikum dan perkuliahan itu minggu kedua sampai minggu kedua bulan Mei, minggu kedua April sampai minggu kedua bulan Mei, tapi nanti link untuk pengumpulan laporan itu bisa sampai akhir bulan Mei ya, tanggal 31 Mei. Jadi kalian cukup punya waktu yang banyak untuk mengerjakan laporan tersebut, dan nanti mungkin kita akan membuat satu grup WA jika ingin mengadakan diskusi lebih lanjut, atau bisa juga dengan mailing list, tergantung ini ya, kemampuan kalian seperti apa. Oke, setiap seperti biasa praktikum juga materinya bisa di-download selama sisa semester berjalan, tapi untuk absensinya hanya bisa diakses selama 1 minggu. Oke, tidak ada ujian praktikum, hanya ada pengumpulan laporan. Kemudian komunikasi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung lewat perwakilan ketua tingkat, ketua program studi, atau teknisi. Jadi tidak semuanya langsung serta-merta menghubungi saya, kecuali untuk hal-hal yang kita sudah sepakati bersama ya. Kalau misalkan kita ingin mengadakan video conference atau mengadakan diskusi, itu silahkan kita putuskan nanti waktunya bersama ketua tingkat. Jadi saya akan menghubungi ketua tingkat, atau ketua tingkat juga silahkan menghubungi saya untuk kita bikin janjian video conference atau ini ya, grup diskusi melewati WhatsApp atau email yang waktunya sudah kita sepakati bersama. Oke. Ini alamat email saya, silahkan dicatat, ira1906@gmail.com. Ini hal yang lupa saya sampaikan di materi perkuliahan, tapi ingat kembali bahwa penilaian itu adalah praktikum 60%. Jadi pastikan bahwa kalian mengerjakan laporan praktikum kalian sebaik-baiknya. Untuk penilaian perkuliahan akan dilakukan setiap minggu. Jadi walaupun punya kegiatan praktikum yang beda, tapi hanya akan ada pengumpulan satu laporan praktikum saja setelah praktikum ke-14 ya. Jadi ini kembali saya ingatkan supaya tidak bingung. Dan ini adalah pengantar materi praktikumnya, pengantar Microsoft Excel dan persamaan usul adalah yang pertama. Tadinya saya ingin memberikan persamaan usul, tapi sepertinya cukup banyak, jadi nanti ini persamaan usul akan saya berikan saja di perkuliahan. Kemudian prediksi erosi, itu ada erosivitas hujan, kemudian pertemuan ketiganya nanti kita ada prediksi erosi untuk erodibilitas tanah atau nilai K, kemudian kemiringan lereng, faktor LS itu di pertemuan keempat, pertemuan kelima, faktor tanaman dan manajemen pengolahan tanah atau faktor CP, kemudian kita akan menghitung erosi dan indeks bahaya erosi, pertemuan ke-14 itu evaluasi dan strategi erosi, tapi ini masih ada hitung-hitungannya karena nanti kita akan mencoba mengganti nilai C dan P ini untuk melihat apakah dengan melakukan penggantian tersebut maka erosi akan berkurang atau tidak. Jadi karena semua acara praktikum ini saling terkait dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, maka itulah yang menyebabkan mengapa saya hanya minta satu laporan praktikum saja ya, jadi tidak sendiri-sendiri. Kalau misalkan ini kita lakukan offline mungkin masih memungkinkan, tapi karena ini kita lakukan secara semi online, jadi saya rasa jauh lebih baik untuk mengerjakan praktikum setiap minggu, tapi mengumpulkan satu laporan praktikum saja. Oke, kita akan mulai di pengantar Excel dan persamaan usul. Silahkan mendownload materi handout untuk praktikum yang saya sertakan di halaman ini. Oke. Praktikum pertama hari ini, kita akan belajar tentang pengantar MS Excel, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Coba masing-masing di komputer kalian membuka program atau aplikasi Microsoft Excel. Kebetulan yang di Windows bisa akses Excel itu biasanya ada di Windows. Klik Windows, kemudian muncul
ini ya, pilihan Microsoft Office, salah satunya itu ada MS Excel. Ini kebetulan saya pakai macOS, jadi agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama saja ya. Jadi misalkan saya di sini ada MS Excel. Oke, silahkan dibuka. Kemudian kebetulan silahkan klik di workbook yang baru ya, blank workbook, atau buka file new di sini juga bisa. Oke. Ya, seperti itu juga bisa, tapi kebetulan saya sudah punya satu file. Oke, yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama itu adalah bagian-bagian dari Microsoft Excel. Ini kebetulan sudah saya buatkan charts-nya, dan charts-nya ini juga ada di ini ya, handout praktikum kalian. Jadi bagian atas ini kita sebut sebagai toolbar. Ada mulai dari file, home, developer, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin yang perlu kalian perhatikan di sini hanya di home, insert, data, dan page layout kalau kalian ingin melakukan pencetakan atau printing. Kemudian bagian atas ini adalah title bar, atau biasanya kita menulis file, judul file kita ketika sudah disimpan. Oke. Maaf ya, toolbar itu yang ini, paste, cut, copy, format, painter, dan seterusnya. Sementara yang bagian atas ini disebut menu bar. Oke, nama sel aktif itu perhatikan bahwa kotak hijau ini adalah tempat kalian mengklik atau menaruh kursor. Itu nanti nama sel aktif akan muncul di sini. Jadi A1 itu artinya kolom pertama, baris pertama. Jadi A1. Kolom kedua, baris kedua itu berarti A2. Kolom pertama baris kedua itu berarti A2, kolom kedua baris pertama itu berarti B1, dan seterusnya. Penulisan rumus itu bisa langsung kalian lakukan di sel aktif atau juga di sini. Oke, ini ada fx artinya function ya. Jadi A, B, C secara alfabetikal itu artinya nama kolom, itu menunjukkan nama kolom, sementara baris pertama, 2, dan seterusnya, kalau tidak salah sampai 100.000 lebih itu adalah nama baris. Sheet yang aktif itu di sini kalian bisa menambahkan shift dengan menekan tanda panah ini. Oke. Jadi ini hanya sedikit pengantar. Kalian semester 4, saya yakin kalian juga punya mata kuliah aplikasi komputer, dan biasanya Excel adalah salah satu yang diajarkan selain Word dan PowerPoint. Bagian kanan ini ada scroll vertikal untuk turun atau naik, kemudian ada scroll horizontal, dan ini adalah untuk membesarkan atau mengecilkan. Oke, kita coba lihat kembali dan kembali ke form Excel kita ya. Jadi ini untuk mengecilkan, ini untuk membesarkan, turun naik. Dan tadi saya katakan bahwa yang terpenting itu biasanya cuma home, karena ini adalah settingan kalian, dan juga untuk melakukan beberapa operasi sederhana yang ada di sini. Kemudian juga ada insert, jika kalian ingin membuat grafik, fungsinya yang ini. Kemudian page layout itu biasanya jika kalian ingin mencetak atau print, ini adalah toolbarnya. Jadi kemudian formula itu ini ya, untuk analisis sederhana tidak terlalu kita perlukan banyak. Data itu untuk beberapa pengaturan, misalkan ingin sorting, atau juga kalian ingin mengatur delimitasi dari data kalian, itu bisa dilihat di sini. Atau jika kalian ingin melakukan analisis dengan data analisis package yang bisa di-download juga nantinya. Oke. Jadi sel aktif, jika diklik di sini, A1 artinya kolom pertama, baris pertama, B1 artinya baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Oke, kalau diklik di bagian kolomnya artinya dia akan memilih dalam satu kolom. Kalau diklik di sini artinya dia ada memilih satu baris yang sama. Oke. Di handout kalian itu saya tuliskan beberapa contoh fungsi operasi sederhana. Kita bisa melakukan operasi sederhana, misalkan tambah, kali, kurang, pangkat di Microsoft Excel, sebagaimana juga kalian biasanya melakukan di kalkulator.
Sebagai contoh, misalkan ini saya ingin melakukan operasi 5 kali 4 yang hasilnya adalah 20. Pastikan untuk selalu menulis atau mengetik sama dengan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi apapun atau fungsi apapun. Jadi 5 kali dalam Excel itu menggunakan tanda 4, tanda kali dan 4. Oke, hasilnya adalah 20. Oke, misalkan saya ingin mengurang atau melakukan operasi yang kepada nilai yang ada di baris pertama, kolom pertama ini atau sel A1 ini. Misalkan ingin saya kurangi dengan angka 10, maka sama dengan, kemudian saya pilih di sini, kemudian saya kurangi dengan 10. Hasilnya adalah 10. Jadi Excel selalu menunjukkan hasil dari operasi matematika kita ya. Jadi dia tidak menulis. Nah, tapi formulanya ada di bagian function atau formula bar ini. Oke. Kalau ada kesalahan, kalian tinggal melakukan Ctrl Z atau undo ya, yang ada di sini. Oke. Ada banyak beberapa fungsi matematika, tapi cukup beberapa yang penting saja saya sampaikan di sini ya. Jadi misalkan ini untuk membulatkan, kalian bisa menggunakan fungsi round sebagaimana yang di situ, atau juga lebih gampangnya kalian gunakan fungsi ini ya. Ini untuk mengincrease atau meningkatkan desimal. Jadi misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Oke. Dia bisa bertambah atau dia bisa berkurang. Misalkan 47 ini saya bagi dengan 3, hasilnya adalah 15,66667 dan seterusnya. Kalau kalian tingkatkan desimalnya, maka dia bisa seperti ini, tapi kalau kalian kurangi, maka dia bisa seperti ini. Atau silahkan gunakan fungsi round sebagaimana yang tertulis. Fungsi absolut itu juga penting untuk membuat tanda positif negatif menjadi tanda absolut atau semuanya positif. Oke. Kemudian mungkin kita akan lebih banyak menggunakan fungsi statistika dalam praktikum kita seterusnya, karena kita akan berhubungan dengan menentukan nilai maksimum, menentukan nilai minimum, kemudian menentukan nilai rata-rata, dan juga menentukan nilai jumlah atau analisis statistik yang ada di bagian fungsi statistik. Jadi untuk jumlah itu kita menggunakan fungsi sum, sama dengan sum. Sementara untuk fungsi rata-rata kita menggunakan sama dengan average. Dan untuk fungsi maksimum itu menggunakan sama dengan max. Mari kita lihat contohnya di data yang akan kalian kerjakan nanti ya. Saya akan berikan contoh untuk fungsi sum maupun fungsi average. Sementara nanti fungsi maksimum itu silahkan kalian kerjakan sendiri. Oke, sama dengan sum. Bisa kalian klik ini atau kalau sudah diketik tinggal buka kurung, kemudian kita pilih range dengan cara mengklik. Kemudian kita tarik turun mouse ini atau kita tekan shift dan tanda panah turun. Itu akan memblok semuanya, tutup kurung, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi jumlah curah hujan dari bulan Januari untuk 10 tahun adalah 1829. Bagaimana untuk kolom-kolom selanjutnya? Ini tidak perlu lagi kalian tuliskan rumusnya, tapi kalian lihat di sini ada kotak segi 4 kecil, itu silahkan ditarik ke samping kanan kalian menggunakan mouse. Oke. Cara pertama, hasilnya nanti langsung semuanya sum ya. Atau cara kedua adalah kalian Command C, kemudian kalian klik kolom di sebelah, dan kemudian kalian select semuanya atau pilih seperti ini dan kalian Command V. Oke. Begitu juga untuk average ya, sama dengan average. Kalau sudah ada pilihannya ini bisa langsung kita pilih. Kemudian
Silahkan dipilih seperti ini. Caranya bisa kalian tarik turun atau copy dan paste, atau kalian tinggal double klik di tanda segi 4 ini. Jadi klik 2 kali dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Untuk praktikum kalian, silahkan gunakan 2 angka di belakang koma. Jadi semuanya seragam seperti ini. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai pengantar Microsoft Excel. Sementara untuk user, hanya akan saya singgung sedikit. Oke, slide-nya belum saya siapkan sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Jadi, persamaan user atau universal soil loss equation ini adalah merupakan persamaan yang umum digunakan untuk menghitung nilai erosi. Jadi dia rumusnya adalah A, atau banyaknya tanah tererosi, itu merupakan fungsi dari R, hujan, dikalikan K, tanah atau kemampuan tanah untuk tererosi, kemudian ada L dan S, ini merupakan faktor kemiringan lereng, kemudian ada faktor CP, ini merupakan C itu adalah tanaman atau faktor tanaman, dan P itu adalah manajemen pertaniannya atau pengelolaan tanahnya. Jadi nilai-nilai ini akan menentukan berapa banyaknya tanah yang tererosi setiap tahunnya. Jadi R ini adalah erosivitas hujan, sekali lagi K adalah erodibilitas tanah, LS ini adalah faktor kemiringan lereng, dihitung dalam bentuk persentasi, dan CP ini adalah faktor tanaman dan manajemen pengelolaan tanaman. R dan K itu relatif sulit untuk diganti, atau dalam artian kalau kita punya tanah yang jelek, misalkan tanah vertisol, itu butuh usaha yang sangat besar untuk memperbaiki kesuburannya. Tapi faktor LS, misalkan kemiringan lereng, itu bisa kita modifikasi ya, misalkan dengan pembuatan terasering. Kemudian faktor C dan P juga bisa kita modifikasi, misalkan memilih tanaman yang lebih menutup tanah atau menggunakan mulsa dan sebagainya. Dan ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, demikian acara praktikum kita hari ini. Semoga penjelasannya cukup jelas. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp. Dan nanti mungkin kita bisa bikin grup diskusi di WhatsApp tersebut sesuai ini ya, pembicaraan saya tadi sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap rajin berolahraga supaya daya tahan tubuh kalian terjaga dan meningkat. Oke, sampai jumpa di praktikum dan perkuliahan kita selanjutnya. Terima kasih.